Oke, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter ke-6. Di chapter 6 kita nanti akan belajar tentang penggunaan kelas kata yang namanya adjektif atau kata sifat ya. Nah, adjektif ini menutup materi terakhir untuk list, maksud saya sentencing, maaf. Jadi, kita sudah selesai dengan sentencing atau materi apapun tentang subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, hari ini kita melanjutkan ke materi yang namanya phrasing, teman-teman. Ya, phrasing itu apa? Phrasing itu nanti berkaitan dengan modifikasi atau apa ya? Ya, modifikasi bagian kalimat. Jadi yang seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalimat kan bisa dibentuk menjadi subjek, predikat, objek, keterangan, gitu ya, teman-teman. Nah, di dalamnya subjek itu biasanya ada struktur-struktur unik. Di dalamnya predikat nanti ada struktur-struktur unik juga. Nah, di objek sama ada struktur-struktur unik, di keterangan ada struktur-struktur unik. Nah, gabungan kata yang membentuk struktur unik di dalam bagian kalimat tadi, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi bisa dibilang frase itu adalah gabungan kata, jadi minimal ada 2 kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, itu disebut dengan frase. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk materi frase yang pertama untuk kita pelajari adalah penggunaan adjektif atau kata sifat. Nah, jadi kata sifat ya, itu adalah apapun yang bisa menjelaskan, keadaan bendanya, oke, atau mensifati bendanya. Dan memang kata sifat itu fungsinya memang cuman menjelaskan kata benda, teman-teman. Ya, contohnya misalnya kita bilang kalau ada benda misalnya, kucing. Nah, kucing itu benda, bagaimana kucing itu? Misalnya kucing itu lucu, atau kucing yang lucu. Nah, yang lucu itu adalah sifat dari kucing itu. Nah, yang lucu itu adalah kata sifat. Sama misalnya air yang jernih. Air itu adalah kata benda ya, teman-teman. Dijelaskan oleh kata sifat jernih, gitu ya. Pria yang baik. Nah, baik itu adalah sifat menjelaskan kata benda pria. Nah, jadi kata sifat itu fungsinya hanya bisa menjelaskan kata benda, gitu ya, teman-teman. Dan dalam bahasa Inggris, kalau kita mau bilang misalnya orang yang baik, jadi kata benda dulu baru kata sifat, kalau dalam bahasa Inggris dibalik. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata benda. Jadi bisa dibilang teman-teman, adjektif ini salah satu tempatnya adalah di sebelumnya kata benda, gitu ya. Nah, kemudian kata sifat sendiri itu dibagi menjadi, 3 jenis, teman-teman. Jadi fungsi kata sifat tadi adalah menjelaskan kata benda dan tempatnya adalah di sebelumnya kata benda, gitu ya. Dan adjektif ini dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman, berdasarkan letaknya. Jadi yang paling depan atau yang pertama ada namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau epitet, yang ketiga ada namanya noun adjunct. Nah, baru nanti setelahnya itu diikuti kata benda yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu. Kata sifat yang pertama itu dari keluarganya determiner, teman-teman. Nah, determiner itu adalah jenis kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya, alias harus ada kata benda setelahnya. Gitu ya, dia nggak bisa tanpa kata benda berdiri sendiri di dalam kalimat, nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kemudian selain selalu butuh kata benda, beberapa ya, tidak semua teman-teman. Jadi beberapa dari determiner itu nanti akan menentukan apakah bendanya itu harus jamak atau harus tunggal. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk determiner sendiri itu ada 6 secara urutan, teman-teman. Jadi urutan determiner sendiri itu ada 6 jenis dan urutannya nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah fix seperti ini. Kalau misalnya semuanya ada ini ya, ada 6-nya seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu ada namanya artikel. Oke, itu cuma nama, nggak penting. Intinya artikel itu adalah keluarga dari the, an, sama a, teman-teman. Jadi e sama an itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebutir, dan sebagainya. Jadi artinya yang mana artinya adalah satu. Maka setelahnya e sama an itu harus diikuti kata benda tunggal, teman-teman. Ya, jadi diingat-ingat e atau an itu nanti harus setelahnya kata benda yang dijelaskan harus benda yang tunggal. Ya, contohnya adalah sebuah buku, gitu ya. Nah, sedangkan kalau the itu boleh diikuti semua jenis kata benda, boleh tunggal, boleh jamak, dan seterusnya. Nah, contohnya kalau yang misalnya kalau dulu ya, a book, sebuah buku. Nggak boleh kita bilang a books, sebuah buku-buku. Kan nggak enak, teman-teman. Masa sebuah tapi buku-buku. Kalau sebuah ya bukunya cuma satu gitu ya. Nah, kalau karena artinya itu bisa diikuti jamak, bisa diikuti tunggal. Jadi kita boleh bilang the book, buku itu, kita juga boleh bilang
the books. Buku-buku itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, caranya kita bilang ini atau itu, teman-teman. Yaitu demonstratif adjektif. Oke? Nah, untuk bilang itu dalam bahasa Inggris, kita juga bisa pakai that atau those. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau that, benda setelahnya harus tunggal. Kalau those, benda setelahnya harus jamak. Contoh ya, teman-teman. Kucing itu, bahasa Inggrisnya adalah that cat. Gitu ya. Nah, tapi kalau kucing-kucing itu, jadi kalau kucingnya banyak, itu kita bilangnya those cats. Oke? Nah, sama kayak ini tuh kita bisa pakai this atau this. Nah, ini kalau tulisannya I bacanya E, yang tulisannya E bacanya I, teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau yang this, yang tulisannya pakai I, itu nanti bendanya tunggal. Contoh ya, meja ini kita bilangnya this table. Nah, tapi kalau meja-meja ini kita bilangnya these tables. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu caranya kepemilikan. Caranya kita bilang punya siapa bendanya. Atau istilahnya kalau dalam grammar adalah possessive adjective. Ya teman-teman. Nah contohnya adalah punyanya dia laki-laki. Misalnya kita mau bilang rumahnya dia. Nah dianya ini laki-laki. Kita bilangnya his house. Rumahnya dia. Dianya ini perempuan. Kita bilangnya her house. Untuk bilang rumah mereka, kita bilangnya their house. Atau misalnya kalau rumahnya banyak ya, their houses. Gitu ya. Kemudian misalnya rumahnya dia, yang mana dia itu misalnya kucing gitu ya. Rumahnya kucing itu, kita bilangnya its house. Kalau kucingnya satu, kalau kucingnya banyak tetap their ya teman-teman. Their houses atau their house. Seperti itu. Atau kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang ditambahi dengan tanda petik S, itu sudah pasti kepemilikan ini teman-teman. Gitu ya. Tidak mungkin ada singkatan dalam soal struktur TOEFL. Jadi kalau ada menemukan ada kata benda terus diikuti tanda petik S, fix itu adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, sebelum saya ke yang keempat, teman-teman, saya ingin menjelaskan informasi tambahan dulu, yaitu untuk determiner nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kita hanya bisa memilih salah satu saja. Ya, baru nanti kita boleh lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah ordinal number untuk adjektif ya, atau kita mau bilang urutan. Jadi dalam bahasa Inggris, urutan itu masuk ke dalam kata sifat. Contohnya, urutan pertama kita bilangnya the first. Misalnya kita mau bilang anak kedua, the second child. Misalnya anak terakhir, the last child. Gitu ya. Misalkan anak berikutnya, the next child. Seperti itu. Jadi urutan masuknya ke number 4 atau nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu ada angka juga, tapi kardinal ya teman-teman, yang menunjukkan bendanya itu ada berapa atau kuantitas bendanya ada berapa. Oke, contohnya adalah no. No itu artinya sama dengan zero teman-teman, yaitu tak satu pun atau nol. Ya, atau tak ada seperti itu. Nah kalau one artinya satu, only artinya satu-satunya, each artinya setiap. Nah nanti benda setelahnya ini harus tunggal. Ya namanya satu, misalkan satu buku, ya berarti bukunya cuma satu. Berarti kita bilangnya one book. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau yang bawahnya di situ ada two artinya dua, ada few artinya sedikit. Ya teman-teman, few itu artinya sedikit, benar. All itu artinya semuanya, many artinya banyak, a number of itu beberapa, a lot of artinya banyak. Nah, itu nanti harus diikuti kata benda jamak kalau dia bisa dihitung ya. Karena kalau a lot of itu bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung juga, teman-teman. Nah, kalau bendanya nggak bisa dihitung ya jangan dijamakan. Gitu ya. Tapi kalau bendanya bisa dihitung nanti dijamakkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya ada most, artinya adalah hampir semua atau kebanyakan. Enough artinya cukup, some artinya beberapa, much artinya banyak, more artinya lebih banyak. Seperti itu. Dan yang terakhir itu caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Ya, kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita mau pakai other, teman-teman. Nah, benda setelahnya itu hanya bisa benda jamak. Kalau bisa dihitung ya. Kalau misalkan dia countable atau bisa dihitung itu jamak. Nah, tapi kalau bendanya tidak bisa dijamakkan, maka jangan dihitung, teman-teman. Karena maksudnya jangan dijamakkan. Karena kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan.
Jadi other itu boleh diikuti kata benda jamak, boleh juga diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan another di situ ada kata an di dalamnya, teman-teman. An itu artinya sebuah, seekor, seorang, dan yang lain-lain, yang menunjukkan bendanya itu harus satu. Maka setelah another hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung atau countable, dan jumlahnya itu tunggal. Jadi countable singular. Jadi di sini nanti teman-teman akan tertantang menentukan apakah bendanya itu bisa dihitung atau tidak. Gitu ya. Kalau teman-teman mendapati soal other, another, the other. Tapi kalau di soal TOEFL yang asli ITS, teman-teman tidak akan pernah menemukan soal ini. Tapi kalau diprediksi ada, teman-teman. Makanya saya bilang prediksi itu lebih sulit sebenarnya dari tes aslinya. Gitu ya. Nah, kalau yang terakhir the other, karena ada kata the, yang mana itu masuk ke yang pertama tadi ya. Nah, kata the itu boleh diikuti kata benda jenis apapun, teman-teman. Jadi the other ini benda apapun boleh teman-teman masukkan sini. Entah itu bisa dihitung, entah itu tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu dia bisa tunggal, bisa juga jamak. Jadi bebas. Setelahnya the other itu diikuti benda apapun bebas. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah caranya menyampaikan yang lain dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di chat, cara menentukan countable dan countable gimana, Mister? Nah, kalau misalkan teman-teman ragu, teman-teman bisa cek di kamus, gitu ya. Jadi teman-teman buka kamus, misalkan teman-teman misalnya cari kata anak kecil misalnya. Anak kecil itu bahasa Inggrisnya child. Nah, kita cari misalnya. Nah, itu disebutkan teman-teman. Child itu dia adalah kata benda. Dia countable atau bisa dihitung. Gitu ya. Nah, jamaknya bentuknya apa? Kalau ada yang seperti ini nih informasi tambahan teman-teman. Plural atau bentuk jamaknya dari child itu adalah children. Seperti itu. Gitu ya. Tapi ada juga kata benda itu yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah information misalnya teman-teman. Information itu nggak bisa dihitung ya. Nah, misalnya information itu adalah informasi, itu dia adalah kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Dan kalau teman-teman dapat informasi tentang vocab atau catatan tentang vocab, tolong dicatat teman-teman. Ya, jadi karena masalah sama di Indonesia itu sebenarnya tipsnya itu gampang teman-teman. Ya, tadi cara mengerjakan TOEFL itu sebenarnya tipsnya gampang. Cuman yang bikin sulit adalah kita kadang tidak tahu tentang vocabnya. Ya, dan bagaimana kita belajar tentang vocab? Nah, jangan hafalan. Teman-teman sering-sering latihan, kalau dapat vocab baru dicari di kamus, kemudian dicatat di buku catatan teman-teman. Itu adalah cara belajar vocab. Saya sendiri juga masih belajar teman-teman vocab, ya. Seperti itu. Dapat ya, Mr. Gino? Jadi caranya adalah teman-teman buka kamus. Gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaannya Mr. Reva atau Miss Reva, yaitu others yang ada S-nya. Nah, kalau other yang ada S-nya, teman-teman, itu bukan kata sifat. Nah, di kamus nggak ada ya, berarti kita cari yang other saja. Other aja. Nah, itu nanti akan dijelaskan di sini, teman-teman. Di, nah ini, di sini ya. Jadi di situ dijelaskan, kalian menggunakan other sebelum kata benda plural atau kata benda jamak. Contohnya adalah children from other countries. Anak-anak dari negara-negara yang lain. Nah, itu kalau teman-teman lihat setelah kata other, itu diikuti kata benda jamak. Gitu ya, teman-teman. Tapi nggak boleh di sini kita ganti others. Jadi dijelaskan, don't say others countries. Nah, kenapa kok nggak boleh? Karena countries kata benda, teman-teman. Others itu kata ganti. Kata ganti tidak boleh gandeng kata benda karena fungsi di kalimat tidak jelas. Nanti jadi double. Gitu ya. Kata ganti itu fungsinya menggantikan benda, teman-teman. Entah di subjek, entah di objek. Nah, maka kalau sudah ada kata ganti, jangan dimasukkan lagi kata bendanya. Gitu ya. Nah, itu dijelaskan others di bawahnya. Jadi, others itu adalah sebuah kata ganti atau pronoun. Pronoun itu kata ganti, bukan kata sifat, teman-teman. Bedanya dengan other, another, the other, itu dia bisa jadi kata sifat. Gitu ya. Sedangkan others itu sudah fix, dia adalah kata ganti. Nah, contohnya adalah, we try to help others. Kita berusaha untuk membantu orang lain. Atau orang-orang yang lain.
Nah, setelah kata others itu titik, tidak ada kata benda setelahnya karena dia bukan kata sifat, tapi dia adalah kata ganti. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Miss gimana, Miss? Miss Siti Syarifah? Gimana? Apakah dapat maksud saya? Jadi tempatnya others nanti penggunaannya mengikuti kelas katanya yaitu sebagai kata ganti. Nah, kata ganti fungsinya di kalimat sebagai apa? Sebagai subjek atau objek ya, menggantikan kata benda. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, itu tadi adalah determiner ya, teman-teman, atau kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya dan apa namanya menentukan bentuk bendanya. Beberapa ya. Jadi beberapa determiner itu menentukan bendanya haruskah jamak atau haruskah tunggal. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada kata sifat dari keluarganya deskriptif atau epitet. Itu cuma nama. Nah, intinya gini, teman-teman. Bedanya dengan yang determiner tadi. Determiner tadi kan selalu butuh kata benda setelahnya ya. Dan juga beberapa jenisnya itu menentukan bentuk kata bendanya apakah harus tunggal, apakah harus jamak. Sedangkan kalau yang deskriptif atau epitet itu tidak selalu dengan kata benda. Dia boleh jatuh sendirian di setelah predikat, teman-teman. Contoh nih, ada yang tahu bahasa Inggrisnya, kamu terlihat tampan hari ini misalkan. Kamu terlihat tampan hari ini. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Ya, betul. Mr. Ahmad Fahri ya. You look handsome today. Misalnya ditambahkan today ya. You look handsome today. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada kata sifat handsome. Cakep ya, dia adalah kata sifat. Nah, setelahnya tidak ada kata bendanya. Adanya kata today itu adalah kata keterangan waktu, bukan kata benda ya. Nah, itu yang saya maksud teman-teman. Jadi jenis kata sifat deskriptif atau epitet, salah satunya adalah handsome atau tampan tadi, itu tidak selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Walaupun kalau mau dikasih kata benda juga nggak apa-apa. Contohnya teman-teman, eh, Rita, sorry, ya contohnya beautiful ya. Rita adalah seorang gadis yang cantik. Bahasa Inggrisnya gimana? Rita adalah seorang gadis yang cantik. Bahasa Inggrisnya? Jangan takut salah, teman-teman. Ya, di chat ada yang menjawab. Mr. Ahmad Fahri juga. Rita is a beautiful girl. That's right, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di setelah kata beautiful, itu ada kata benda girl. Nah, jadi handsome sama beautiful sama. Penggunaannya dia bisa tanpa kata benda setelahnya, boleh juga dengan kata benda setelahnya. Ya, nah itulah yang disebut dengan kata sifat yang deskriptif atau epitet ini, teman-teman. Jadi hanya fungsinya menambahkan arti saja ke kata bendanya gitu ya. Jadi boleh tanpa kata benda, boleh juga dengan kata benda. Nah, kemudian deskriptif atau epitet ini dia tidak menentukan apakah bendanya itu harus jamak atau tunggal. Jadi boleh dia diikuti benda jamak, boleh juga diikuti benda tunggal gitu ya. Tergantung benda yang dijelaskan itu jamak atau tunggal. Seperti itu. Oke. Nah, yang bikin deskriptif ini agak menantang atau mungkin agak sulit ya, teman-teman. Deskriptif ini ada 8 kategori. Jadi lebih banyak daripada determiner. Nah, 8 kategori ini sudah urut. Sudah fix urutannya seperti ini ya. Tapi intinya cara menghafalnya gampang kok, teman-teman. Dari yang paling luas, dari paling yang general, ke yang semakin ke belakang semakin sempit, semakin spesifik. Ya, contoh yang pertama ada kualitas sama karakter bendanya. Jadi bendanya itu secara permukaan atau secara sekilas itu bagaimana? Apakah dia berbeda? Apakah sama? Apakah dia mahal? Apakah dia terkenal? Misal apakah dia baik hati? Nah, itu namanya kualitas atau karakter itu. Oke. Nah, kedua itu adalah ukuran bendanya. Kalau bendanya bisa dilihat ya tentunya. Jadi ukuran bendanya, apakah bendanya itu besar atau kecil, apakah kurus, tinggi dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, maksud saya yang ketiga, maaf teman-teman, itu ada umur atau suhu bendanya. Kemudian yang keempat ada participle atau verb ing yang dibuat dari, maksud saya ada kata sifat yang dibuat dari kata kerja yaitu verb ing atau verb 3. Bedanya kalau verb ing yang dia aktif, kalau verb 3 dia pasif yaitu yang di. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada shape, artinya bentuk, bentuk bendanya bagaimana. Berikutnya ada color, warna bendanya bagaimana. Ada origin atau location, bendanya berada di mana atau dari mana gitu ya. Dan yang terakhir material itu bendanya dibuat dari apa atau terbuat dari apa. Seperti itu teman-teman. Jadi ya dari yang paling jelas, paling umum dari permukaan sampai ke dalam-dalamnya yaitu materinya atau
bahannya dia itu dalamnya itu dibuat dari apa. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya, misalkan kualitas atau karakter, yang pertama ada eksesif artinya berlebihan. Ada essential itu sinonimnya important, teman-teman, yaitu penting. Sama kayak vital, sama kayak crucial, sama kayak pivotal, ya. Jadi artinya penting, seperti itu. Kemudian ada accurate, artinya akurat. Brittle artinya lapuk, sama kayak fragile, ya. Kemudian distinct itu artinya berbeda, sama kayak different, seperti itu. Berikutnya ada size, ukuran, contohnya adalah tiny, artinya sangat kecil. Sama kayak minute, tulisannya minute. Gitu ya. Massive artinya besar, large juga besar, microscopic itu mikroskopis, wide itu luas, tall itu tinggi. Gitu ya. Berikutnya kita punya umur, contohnya adalah old, tua, modern itu juga modern, ancient itu kuno, sama kayak archaic ya, kuno teman-teman. New itu baru, klasik itu klasik. Nah, selain age ada juga temperature. Contohnya adalah warm, hangat, cool, sejuk, cold, dingin, hot, panas, humid, sejuk, humid itu lembab, maaf teman-teman. Wet itu basah. Dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kenapa umur sama suhu kok dijadikan satu tempat, satu nomor, padahal mereka kan berbeda. Karena umur sama suhu itu boleh kita bolak-balik, teman-teman. Jadi kalau ada umur sama suhu menjelaskan satu kata benda yang sama, maka boleh umurnya dulu atau suhunya dulu. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ada participle atau kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat di dalam kalimat. Caranya kita bilang yang yaitu verb ing, sama yang di, yaitu verb 3. Contoh ya teman-teman, yang verb ing dulu, kita punya existing yang artinya yang ada. Operating yang artinya beroperasi. Exasperating yang melelahkan. Fascinating yang menarik. Alternating yang berubah-ubah. Dominating yang mendominasi. Dan masih banyak lagi teman-teman. Gitu ya. Kemudian contohnya verb 3, misalnya used yang digunakan maksudnya adalah bekas teman-teman. Jadi yang telah digunakan itu maksudnya bekas. Jadi kalau kita mau bilang mobil yang sudah terpakai itu bukan second car ya. Karena dalam bahasa Indonesia kita biasa sering menyebutkan benda bekas itu benda second. Ya, tapi tidak selalu kalau dalam bahasa Inggris benda yang bekas itu nyebutnya used. Misalkan mobil bekas itu used car. Rumah bekas, used house, misalnya seperti itu. Tapi untuk benda, jangan bilang untuk manusia ya. Kalau manusia beda lagi teman-teman, pakainya bukan used ya. Jadi used itu untuk benda mati. Kemudian ada intended, artinya yang disengaja, sama kayak occasional. Tapi bedanya kalau occasional memang kata sifat ya. Kalau misalkan eh, intended itu dia dibuat dari kata kerja. Artinya intent itu meniatkan atau berencana. Jadi intended itu yang sudah direncanakan atau disengaja. Seperti itu. Kemudian ada fixed, itu artinya yang sudah pasti. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang sudah fix belum, itu sebenarnya tulisannya fixed. Bukan fix aja teman-teman. Memang bacanya nggak fixed gitu ya. Tapi fixed. Nah tapi itu tulisannya fixed seperti itu. Kemudian published yang telah dipublikasikan. Required yang dibutuhkan. Preferred yang lebih diminati atau disukai. Seperti itu. Berikutnya kita punya shape, yaitu bentuk dari bendanya. Contohnya ada circle, itu bulat, flat itu datar, round itu bulat bola ya, 3 dimensi teman-teman. Tubular itu tabung, oval itu oval, concave itu adalah cekung ya. Kalau cembung itu convex teman-teman. Seperti itu. Oke lanjut lagi. Kita punya contohnya color atau warna, misalnya ada vibrant, artinya berwarna-warni sama dengan colorful. Marun artinya merah marun. Colorless artinya tidak berwarna. Opaque artinya transparan. Purple artinya ungu. Ini bacanya purple ya, bukan purple teman-teman. Sama kayak kita mau bilang kura-kura itu bacanya bukan turtle, tapi turtle. Gitu ya, itu pronunciation atau pelafalan dalam bahasa Inggris. Kenapa saya sampaikan? Takutnya teman-teman mendengarkan ini di listening. Gitu nanti bacanya purple, berarti itu ungu, bukan purple gitu ya. Berikutnya ada reddish, kemerah-merahan. Misalkan ada bluish, kebiru-biruan. Yellowish, kekuning-kuningan. Dan seterusnya. Berikutnya ada origin atau location. Jadi dari mana benda itu. Contohnya Indian dari India. Spanish dari Spanyol. American dari Amerika. French dari Prancis. British dari Inggris. European dari Eropa. Indonesian dari Indonesia. Chinese dari Cina. Dan seterusnya teman-teman. Banyak ya.
Dan yang terakhir adalah bahan dari maksudnya bahannya benda itu dibuat dari apa? Contoh, ada wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun ya, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, seperti itu. Nah, itu adalah kata sifat yang kedua, namanya deskriptif atau epithet kalau di buku. Sebenarnya nama itu nggak penting sebenarnya teman-teman. Cuman buat memudahkan kita aja untuk menyebutkan atau karena nggak mungkin saya menyebutkan kata sifat yang boleh tanpa kata benda dan tidak merubah bentuk kata bendanya terus-terusan kan kepanjangan seperti itu. Jadi nyebutnya deskriptif atau epithet. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir teman-teman. Jenis kata sifat yang terakhir ini namanya adalah noun adjunct. Nah, noun adjunct ini adalah kata sifat atau non adjektif ya. Jadi kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi selain kata kerja, yang bisa mencuri fungsinya kata sifat itu adalah kata benda, teman-teman. Ya, jadi kalau ada kata benda kok menjelaskan kata benda lain, yang mana yang harusnya menjelaskan kata benda itu kan kata sifat. Nah, berarti kata benda yang menjelaskan kata benda lain tadi itu sudah mencuri fungsinya kata sifat. Itulah yang disebut dengan noun adjunct. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, noun adjunct sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada yang memang dibentuk dari kata benda murni atau noun asli, noun adjunct-nya itu memang dari noun gitu ya. Ada juga noun adjunct-nya itu dibuat dari gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah verb ing yang fungsinya menjadi kata benda, teman-teman. Nah, di sini verb ing yang fungsinya menjadi kata benda difungsikan menjadi kata sifat. Tempatnya di kalimat maksudnya ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Maksudnya difungsikan itu kalau di kalimat tempatnya di mana gitu ya. Karena kelas kata itu di kalimat pasti punya fungsi sendiri-sendiri, punya tempat sendiri-sendiri. Misalnya di hari pertama kita belajar kata benda fungsinya sebagai subjek. Kalau nggak gitu sebagai objek di hari ketiga ya. Kata ganti juga demikian, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Bedanya kalau kata benda bisa dikasih kata sifat, kalau kata ganti jangan. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita ke noun adjunct yang dari kata benda murni teman-teman. Contohnya ya, contohnya adalah kotak pensil atau pencil case atau pencil box gitu ya. Nah, pencil case itu wujudnya kotaknya atau pensilnya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jualan alat tulis nih, terus saya beli ke teman-teman, "Pak atau Mbak beli kotak pensil." Kira-kira yang teman-teman keluarkan itu adalah kotaknya atau pensilnya? Ya, kotaknya ya. Betul, teman-teman. Makanya kalau kita beli kotak pensil, itu yang dikeluarkan pasti kotaknya. Nah, kata pensil, di dalam frase kotak pensil itu hanya sebagai penjelas kata kotak. Sama, kalau kita pergi ke toko sepatu, wujudnya toko sepatu itu toko atau sepatu, teman-teman? Toko ya, nggak mungkin kita pergi ke sepatu terus kita masuk ke sepatu kan nggak mungkin. Pasti kita pergi ke toko sepatu, pergi ke sebuah toko. Wujudnya pasti toko, kayak bangunan seperti itu. Nah, kata sepatu di frase toko sepatu itu hanya sebagai penjelasnya saja. Gitu ya. Sama, yang terakhir kita misalnya pergi ke toko beli bedak bayi atau baby powder. Pasti sama bapak yang jual nggak mungkin kita dikasih bayinya. Pasti dikasihnya adalah bedaknya. Pak beli bedak bayi. Pasti dikasih bedaknya, nggak mungkin dikasihkan bayinya gitu kan. Nah jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas saja teman-teman. Itulah yang disebut dengan noun adjunct. Seperti itu. Jadi ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda lain. Yang mana fungsinya harusnya adalah itu kata sifat. Gitu ya. Nah kemudian selain kata benda, ada juga gerund tadi yaitu verb ing yang berfungsi sebagai kata benda tapi difungsikan sebagai noun adjunct atau kata sifat. Gitu ya teman-teman. Nah, contohnya adalah drawing pen atau pena lukis atau pena untuk melukis. Nah, kalau kita beli Pak, beli drawing pen atau pena untuk melukis, pasti sama bapaknya dikasih pena, teman-teman. Dikasih wujudnya itu bolpen seperti itu. Oke. Sama kayak kita beli running shoes, Pak beli sepatu lari, pasti wujudnya sepatu, teman-teman. Nggak mungkin Pak beli sepatu lari, bapaknya langsung lari. Kan nggak nyambung teman-teman seperti itu gitu ya. Pasti wujudnya sepatu. Sama, ketika kita beli mesin jahit, Pak beli mesin jahit, pasti wujudnya mesin teman-teman. Gitu ya. Jadi kata drawing, kata running, kata sewing itu hanya menjelaskan kata benda setelahnya. Itulah yang disebut dengan gerund sebagai noun adjunct teman-teman. Gitu ya. Nah itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kata sifat, kemudian letaknya di mana, fungsinya apa, dan jenisnya apa aja.
Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal penerapannya, ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya sepertinya? Atau kita coba ke contoh soal, teman-teman. Gimana sih cara nerapin yang sudah kita pelajari hari ini di soal structure tuple? Nah, contohnya soalnya seperti ini. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Nah, misalnya saya kalau tanya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, teman-teman, coba dicari predikatnya. Kira-kira ada nggak di situ? Kalau ada, kira-kira di kata apa? Iya, betul. Di kata arouse, teman-teman. Arouse itu artinya merangsang atau membangkitkan, gitu ya. Itu adalah predikat, subjeknya adalah social crusade, artinya perjuangan sosial. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, berarti nggak ada masalah dengan kalimat, nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Nah, berarti yang hilang di titik-titik ini adalah masalah tentang phrasing atau frase. Nah, kalau misalkan masalahnya tentang frase, kita lihat kata atau titik-titik ini terletak di mana sih gitu ya. Nah, titik-titik ini terletak di sebelumnya kata bendanya di subjek. Nah, kata benda di subjek itu hanya bisa dijelaskan oleh kata sifat saja di sebelumnya. Gitu ya. Jadi di sini kita carikan kata sifat, teman-teman. Ada yang masih ingat yang alfa, bravo, Charlie, delta itu kira-kira yang kata sifat yang mana? Karena kebetulan cuma ada satu pilihan, teman-teman. Yang kata sifat di pilihan A, B, C, D. Ya, betul, Miss Siti. Yaitu kata no, ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih besar daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih dari Miss Siti. Bedanya no sama not itu apa, Mister? Oke, that's good question, teman-teman. Nah, not itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Nah, supaya lebih yakin, saya bukakan kamus ya, teman-teman. Jadi, not, teman-teman, itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan. Beda dengan adjektif, yang mana fungsinya adjektif adalah menjelaskan kata benda. Nah, not ini dia fungsinya adalah menjelaskan eh, bagian kalimat, tapi selain kata benda. Gitu ya, teman-teman. Maksudnya selain kata benda itu, selain kata benda di subjek atau objek gitu ya, teman-teman. Atau contohnya seperti ini. Nah ini misalnya ya, you were wrong not to inform the police. Kalau teman-teman lihat di setelahnya not itu bukan kata benda, itu preposisi, teman-teman. Gitu ya. Hati-hati dengan yang contoh kedua, teman-teman. She is not a very nice person. Nah, not-nya di sini pasti menjelaskan satu kesatuan. Jadi, kalau not itu menjelaskan kata benda, itu harus ada namanya determiner dulu. Harus ada atau teman-temannya, misalnya the, misalnya an, misalnya kepemilikan. Gitu ya. Nggak boleh langsung, she is not very nice person. Nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Kecuali kalau nggak ada personnya, kita bisa bilang, she is not very nice. Itu bisa. Jadi not itu bedanya dengan no, kalau no harus ada kata benda setelahnya. Contohnya gini teman-teman, kita cari yang no ya. Karena dia adalah determiner. Determiner itu termasuk ke dalam kata sifat. Nah, tapi no juga bisa jadi adverb, tapi nggak dipakai di soal structure TOEFL. No yang jadi adverb itu artinya tidak untuk menjawab pertanyaan, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi itu nggak dipakai di soal structure TOEFL. Nah, no yang dipakai di soal structure TOEFL itu yang kedua, yaitu yang determiner. Contohnya adalah, there is no food left in the fridge. Kalau teman-teman lihat di setelah kata no ada kata food. Itu kata bendanya. Contoh lagi yang kedua, no trains will be affected by this incident. Tidak satupun kereta api akan dipengaruhi oleh kejadian ini. Gitu ya. Contoh terakhir misalnya teman-teman. A house with no central heating. Tapi ini bukan kalimat ya, karena tidak ditutup dengan titik, nggak ada predikat juga. Nah, tapi ini kalau diartikan frase ini ya, sebuah rumah tanpa atau dengan tidak satupun sistem pemanasan pusat. Seperti itu. Gimana Miss Siti, dapat nggak?
Jadi bedanya no itu kata sifat menjelaskan kata benda dan setelahnya harus ada kata benda, sedangkan not itu tidak selalu menjelaskan kata benda. Bahkan ketika dia menjelaskan kata benda pun tidak bisa langsung. Harus ada determiner dulu setelahnya not. Seperti itu, Miss. Oke, dapat ya. Jadi teman-teman harus sering-sering ketemu dengan penggunaan no. Dan no ini sering keluar ketika menanyakan adjektif di soal ITS, teman-teman. Kalau yang diprediksi nanti yang dari lembaga sepertinya ada satu soal, seingat saya ya. Tapi mohon maaf kalau saya salah, tapi seingat saya ada satu soal. Gitu. Jadi penggunaan no itu teman-teman ingat-ingat. Gitu ya. Nah, tapi jangan dihafal. Intinya sering-sering latihan aja. Oke, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah di soal ada predikat? Kalau ada di kata apa? Iya, betul Miss Dini. Can achieve. Can achieve itu adalah auxiliary verb ya, teman-teman, yang mana dia adalah predikat. Nah, apakah sudah ada subjek? Hati-hati teman-teman. Di sebelumnya predikat itu ada satu koma ya. Subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma. Nah, tapi kalau dipisah oleh dua koma itu malah boleh. Nah, intinya di sini kita belum punya subjek. Gitu ya. Nah, carikan koma lagi di pilihan ABCD. Di pilihan ABCD yang ada satu koma lagi itu hanya di satu pilihan, yaitu yang delta. Betul, Miss Yeti. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan kurang lebih, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound, itu dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman diingat-ingat, subjek predikat jangan dipisah satu koma. Kalau dua koma atau lebih malah boleh. Nah, informasi nanti yang diapit oleh dua koma itu yang disebut dengan apositif, teman-teman. Apositif itu cuma informasi tambahan mengenai si subjek atau objek. Tergantung tempatnya apositifnya di mana. Gitu ya. Kalau di setelahnya objek berarti itu menjelaskan objek. Kalau letaknya di setelahnya subjek itu menjelaskan subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya delta. Mister, ada materi tentang apositif nggak ya nanti? Ada, Miss. Yaitu di materi hari terakhir. Tentang pemendekan anak kalimat atau dependent clause. Tapi cuma sedikit, teman-teman. Karena yang saya sampaikan di hari pertama, saya hanya menyampaikan seperlunya saja. Yang penting saja. Saya menghindari yang terlalu detail karena itu, pokoknya yang saya rasa itu tidak pernah saya temukan di tes, saya coba hilangkan, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the Wilmington oil field, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Kalau teman-teman lihat di setelahnya, ini gini teman-teman, hati-hati ya. Ini adalah penanda jumlah. Ini yang tadi kita bahas teman-teman. Penanda jumlah itu bisa langsung diikuti kata benda. Ya, dan kata bendanya nanti ngikut penanda jumlahnya. Misalkan kalau one itu kan artinya satu. Maka benda setelahnya harus tunggal. Contohnya one book. Gitu ya. Kalau misalkan some, beberapa. Kita bilangnya some books. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi penanda jumlah ini bisa kita tambahkan of, teman-teman. Cuman ada syaratnya ya. Kalau setelahnya one itu dikasih of atau penanda jumlah yang lain lah, misalkan some of, all of, most of, karena ini sering keluar di soal ITS teman-teman, itu nggak bisa langsung ketemu kata bendanya. Jadi ini salah ya. Misalkan kita bilang one of books, itu salah teman-teman. Jadi ini salah ya. Salahnya kenapa? Salahnya kalau one of atau penanda jumlah yang lain ditambahkan of, jangan langsung ketemu kata bendanya. Nah, terus bagaimana, Sir? Setelahnya of ini, teman-teman masukkan determiner, yaitu the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Diingat-ingat setelah one of, atau some of, atau all of, atau most of, itu harus ada the atau teman-temannya the. Sebelum dia jatuh ke kata benda. Gitu ya. Di situ kata bendanya all the. Jadi carikan di pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Gitu ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang Bravo. Di situ ada the most productive. Yang Alpha, yang Charlie, sama yang Delta tidak ada the sama sekali.
Tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari Miss Dini. Mister, apakah kalau because of itu juga? Because of itu bukan penanda jumlah, Miss. Jadi tidak. Because of itu langsung diikuti kata benda, tidak masalah, teman-teman. Ya, dikasih the apakah boleh because of the? Nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi boleh dikasih the, boleh tidak setelahnya because of. Tapi kalau ada penanda jumlah, misalnya satu, misalnya some, misalnya many, misalnya all, semua, itu kan menandakan jumlah bendanya. Gitu ya. Maka kalau mau dikasih of setelahnya, jangan langsung nabrak benda. Tapi dikasih the atau teman-temannya the dulu setelah of-nya. Contohnya one of the, one of my. Misalkan salah satu dari anak-anakku, one of my children, seperti itu. Nggak boleh kita bilang one of children, itu nggak bisa, teman-teman. All of gimana, Sir? All of juga sama, teman-teman. All of itu dikasih the ya. All of the, misalnya semua anak-anakku, all of my children, atau semua anak-anak, all of the children. Seperti itu, teman-teman. Atau kalau nggak pakai of, nggak apa-apa, nggak usah pakai the. Gitu ya. Misalnya all people, semua orang. Tapi pakai the juga nggak apa-apa, tapi khusus all ya, teman-teman. All the people itu nggak masalah. Karena all itu ternyata bisa jadi keterangan kelas katanya. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Oke, jadi all of the gitu ya, teman-teman. Atau teman-temannya the. Oke, lanjut lagi ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja results, artinya berdampak atau berakibat. Subjeknya adalah a federal type, artinya jenis federal atau yang federal gitu ya. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau teman-teman lihat, di sebelumnya titik-titik ada preposisi. Ada yang masih ingat, teman-teman? Setelah preposisi itu harus ada apa? Untuk dirubah menjadi keterangan. Ada yang masih ingat? Setelah preposisi itu harus ditambah apa, teman-teman? Atau harus ada apa di setelah preposisi? Ya, betul. Yaitu noun atau kata benda. Ya, teman-teman diingat-ingat. Setelah preposisi itu harus diikuti kata benda atau kata ganti. Kata benda boleh, kata ganti boleh. Gitu ya. Sebagai apa? Sebagai objek dari prepositionnya nanti yang akan dirubah akhirnya menjadi keterangan. Nah, berarti di sini kita butuh noun, teman-teman. Sayangnya, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu panjang-panjang. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda atau supaya kata benda itu panjang, kita tambahkan kata sifat sebelumnya sesuai urutan tadi. Ya, carikan yang urutannya seperti ini. Yang pertama determiner kalau ada ya. Yang kedua deskriptif atau epitet kalau ada, dan yang ketiga noun adjunct kalau ada juga. Jadi urutannya sudah fix, determiner dulu, deskriptif baru noun adjunct. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, D yang kata benda sebelumnya ada kata sifatnya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, di situ ada kata benda distribution. Dijelaskan oleh determiner a, deskriptif vertical, sama noun adjunct yaitu power, artinya kekuasaan. Oke, jadi jawabannya yang alfa ya. Nice. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan yang federal berdampak pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, kalau Bravo kenapa salah, Sir? Karena ada predikat lagi. Kita tidak butuh predikat lagi kalau tidak ada conjunction. Ya. Kalau yang Charlie salah kenapa, Sir? Setelah preposisi harus ada kata benda. Sedangkan yang Charlie tidak ada kata benda sama sekali. Kalau yang Delta salah kenapa, Sir? Sama kayak yang Bravo. Ada predikat lagi tapi tidak ada conjunction. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Praktek latihan buat teman-teman. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, ya. Sir, mau nanya. Yes, boleh. Kalau misalnya yang opsi D, itu is vertikalnya kita hilangin. Jadi, yang benarnya tuh gimana, Sir? Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya kalau yang delta is vertikal itu kita hapuskan, apakah boleh gitu ya? Iya, benar. Boleh, Miss. Jadi jawaban nanti. Tapi nggak mungkin ada yang alfa. Nanti kalau misalkan yang delta itu nggak ada S vertikalnya, pasti yang alfa ini nggak gini. Pasti disalahkan yang alfa. Misalkan ada itisnya atau bagaimana. Karena nggak mungkin ada dua jawaban benar, Miss, di soal structure TOEFL. Dapat ya, Miss?
Jadi kalau is Ya, baik, vertikal, Sir. oke dapat ya. Jadi kalau is vertikal hilang, bisa yang delta jadi jawaban ya secara grammar, tapi tidak mungkin ada yang alfa teman-teman. Karena yang alfa ini juga secara structure benar juga. Seperti itu. Yang Charlie kenapa salah ya, Mister? Setelah preposisi harus ada kata benda, Mister. Sebentar. Setelah preposisi ini harus ada kata benda. Ya, sedangkan titik-titik di sini kan berarti harus diisi kata benda. Nah, yang Charlie kenapa salah? Tidak ada kata benda. Bisa dicek. Vertical itu kelas katanya apa? Distributed, kata yang akhirannya ed itu kelas katanya apa? Seperti itu. Jadi nggak ada kata benda sama sekali yang Charlie. Sedangkan preposisi selalu butuh kata benda atau kata ganti ya sebagai objeknya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Khairul Arifin. Kalau misal di opsi ada determiner dan deskriptif, berarti jawabannya kita pilih yang determiner dulu. Ya, sir, sesuai urutannya. Betul, teman-teman. Jadi urutannya itu sudah fix, determiner dulu, teman-teman. Ya, yang ada 6 tadi. Ya. Nah, kalau yang alpha itu yang pertama ada artikel e. Itu adalah determiner nomor 1. Keluarganya n sama the tadi ya. Kemudian yang kedua, setelah determiner, kalau mau dimasukkan deskriptif juga nggak apa-apa, karena letaknya deskriptif memang setelahnya determiner. Gitu ya, teman-teman. Di situ ada vertikal, itu bentuk, teman-teman. Bentuk itu shape, ya, menunjukkan, sorry, itu tadi nomor 5, kalau saya nggak salah, ya. 5, nomor 6 itu adalah shape, color, ya gitu ya, teman-teman, nomor 5 kalau nggak salah. Kemudian jadi dia deskriptif, kemudian power itu adalah kata benda, tapi dia menjelaskan kata benda lain. Ini yang disebut dengan nama ejang. Jadi urutannya sudah fix. Ya, jadi determiner dulu, deskriptif, noun ejang, distribution ini adalah kata benda yang dijelaskan. Karena fungsinya kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda. Nah, letaknya di setelahnya. Atau kata sifatnya letaknya di mana? Di sebelumnya kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang alfa urutannya seperti itu, Mr. Gino. Jadi sekaligus menjawab dari pertanyaan Mr. Gino juga. Dapat ya, teman-teman? Atau ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita praktek ke latihan buat teman-teman. Boleh buka kamus, nggak apa-apa. Tapi kalau dapat vocab dulu, tolong ditulis ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Ya, betul teman-teman, jawabannya adalah yang bravo. Nah, alasannya kenapa? Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada magnified, subjeknya adalah telescopes, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik setelahnya ada apa, ternyata ada kata benda di subjek. Nah, kata benda itu yang bisa memanjangkannya itu hanya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat aja. Yang alfa salah karena ada conjunction, ya. Yang bravo jawabannya. Charlie salah karena ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction nggak bisa. Nah, kalau yang delta materi kita hari kedua, teman-teman. Kalau ada fanboys, kok tempatnya di awal kalimat itu tidak boleh kalau di soal structure TOEFL. Nah, kalau di IELTS kemungkinan bisa. Ya, di tengah-tengah teks atau tengah-tengah paragraf, dia setelah titik ada N terus diikuti koma nggak masalah. Tapi karena di soal structure TOEFL itu titiknya cuma satu atau satu kalimat, fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Itu aturannya, teman-teman. Ini ya diinget-inget aja, fanboys nggak boleh muncul di awal kalimat kalau di TOEFL, ITP gitu ya. Seperti itu, teman-teman, di strukturnya. Oke, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number C, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah alfa. Nah, sekarang alasannya kenapa? Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada is known, subjeknya adalah state of Yoming, kata bendanya di state-nya ya. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, ada dua subjek, dua predikat dihubungkan satu conjunction, nggak ada masalah. Secara sentencing sudah lengkap. Ya. Nah, masalahnya berarti di phrasing titik-titik berada di sebelum kata benda state. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat, jawabannya adalah yang alfa. Nah, bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi 3, sedangkan conjunction-nya cuma 1, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, nanti conjunction-nya 2, sedangkan subjek predikatnya juga cuma 2. Kalau conjunction-nya 2, harusnya subjek predikatnya 3, teman-teman. Gitu ya. Delta itu ada as itu bisa conjunction, bisa preposisi. Kita nggak bisa masukkan conjunction, alasannya sama kayak yang Charlie. Kita juga nggak bisa masukkan preposisi, karena nanti malah kita akan kehilangan kata benda state ini yang akan dirubah menjadi keterangan. Jadi delta nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi jawabannya jawabannya yang alfa, maaf. Jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Wyoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman, jawabannya adalah yang alfa. Nah, alasannya kenapa? Kita cek seperti biasa, di situ ada predikat began, subjeknya education, ada conjunction although di depan sendiri. Nah, conjunction subjek predikat, kita butuh satu subjek predikat lagi, dicek di setelah koma, di situ ada predikat has occurred, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik terletak di dalamnya subjek atau di sebelumnya kata benda growth itu tempatnya kata sifat. Nah, carikan kata sifat aja. Nah, jawabannya yang alfa ya. Bravo salah karena ada conjunction. Charlie juga sama ada conjunction. Nah, kalau yang delta itu ada subjek predikat lagi. Nanti subjek predikatnya jadi 3, sedangkan conjunctionnya cuma 1, teman-teman. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat berawal di zaman kolonial, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, ada pertanyaan. Itu bukannya it is juga ya, Sir? Nah, hati-hati teman-teman. Kita lari ke kamus lagi. Ini adalah vocab yang teman-teman tidak akan pernah temukan di TOEFL. Nah, ini dipertanyakan langsung oleh Mr. John Risamloy. Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya adalah it yang pakai tanda petik S. Hati-hati teman-teman, ini beda ya. Nah, it yang ada tanda petik S itu adalah singkatan, the short form of it is. Atau singkatan dari, sorry teman-teman, ada singkatan dari it is. Ya, atau it has juga sama. It has itu kalau disingkat juga bisa jadi it's, teman-teman. Kalau ada tanda petiknya. Ya, kalau nggak ada tanda, dan ini teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL. Karena di soal structure TOEFL itu penulisannya baku, tidak boleh ada yang disingkat. Sedangkan ini penyingkatan, gitu ya. Nah, kalau it is itu beda, teman-teman. Ya. Atau ini pertanyaannya Mr. John Risamloy dulu. Kalau it's yang nggak ada tanda petiknya, itu satu kata. Dia adalah determiner atau kata sifat yang menunjukkan possessive form atau kepemilikan dari it. Seperti itu. Contohnya, it's beautiful buildings. Nah, setelah it's ada kata benda buildings. Its own pool. Di setelah kata benda it's ada kata benda, di setelah kata sifat it's ada kata benda pool. Kolam artinya. Dapat ya Mr. John Rhys perbedaannya. Jadi kalau it ada tanda petik S-nya itu singkatan dari it is. Tapi kalau nggak ada itu kepemilikan, kata sifat. Oke. Nah,
Jadi sekaligus menjawab dari pertanyaannya Mister Khairul Arifin, "It's" itu bukannya "it is" juga, Mister, jawabannya bukan. Ya, beda teman-teman. Berarti itu untuk menjelaskan kata setelahnya ya Mister. Betul, itu adalah fungsi kata sifat teman-teman. Kata sifat fungsinya hanya menjelaskan kata benda setelahnya. Tapi ada juga jenis kata sifat yang bisa tanpa kata benda, yaitu deskriptif. Contohnya, you are beautiful. Nah, contohnya beautiful itu kan setelahnya nggak ada kata benda. Beautiful itu juga kata sifat teman-teman. Itu namanya deskriptif, maaf. Namanya deskriptif, cuma nama. Gitu ya. Nah, makanya kata sifat tadi dikategorikan menjadi 3. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban bravo, 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 bravo. Ya, semuanya menjawab bravo ya. Oh, ada jawaban Charlie juga. Oke, antara bravo atau Charlie. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada verb 1 yaitu at. Subjeknya adalah angles. Ini bacanya angles ya, bukan angels. Karena ini artinya sudut, bukan malaikat. Kalau yang malaikat tulisannya angel, teman-teman. A N G L sorry, A N G E L S. Itu angels. Malaikat. Kalau ini angles artinya sudut gitu ya. Nah, ini sudah ada subjek, sudah ada predikat, nggak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Oke, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya dengan phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek yaitu angles. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat. Kita cari kata sifat saja. Alpha salah karena ada conjunction, delta salah karena ada predikat lagi. Ya. Nah, berarti jawabannya antara Bravo sama Charlie. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Charlie, penanda jumlahnya itu ditambahkan kata of. Masih ingat teman-teman? Boleh nggak penanda jumlah kalau ditambah of itu diikuti kata benda langsung? Itu boleh nggak? Atau memang seperti itu? Masih ingat nggak tadi? Ya, nggak boleh teman-teman. Harus ada apa setelahnya of tadi? Harus ada the atau teman-temannya the. Betul teman-teman. Harus ada determiner gitu ya. Jadi kalau kita jawab Charlie itu harusnya ada the setelahnya of. Jadi harusnya three of the angles gitu ya. Atau misalnya all of the angles. Ya teman-teman. Atau kalau of-nya kita hilangkan nggak apa-apa. Nanti jadinya yang bravo. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Ya. Jadi harusnya the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat. Seperti itu, teman-teman. Mister, kalau di opsi C hanya ada tree saja, apakah bisa dijadikan jawaban? Jawabannya sangat bisa, Mister. Tapi hati-hati kalau misalkan nanti ada pilihan Charlie, pasti nggak ada pilihan Bravo. Gitu ya. Karena kadang kita penasaran dengan kalau gini bisa nggak ya? Akhirnya kita jawab yang itu, gitu ya. Jadi kita kalau misalkan mengerjakan, kita ikutin yang kita sedang hadapi, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau yang Charlie nggak ada off-nya, itu bisa jadi jawaban. Tapi nggak mungkin nanti ada yang Bravo. Seperti itu. Pasti yang Bravo itu yang lain, yang beda. Seperti itu, Mister. Jadi pakai the nggak masalah, nggak pakai juga it's okay. Benar juga. Gitu ya. Cuman yang lebih enak pakainya yang pakai the, karena artinya ketiga. Jadi ada namanya itu qualifying phrase, teman-teman. Jadi the bla 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 of gitu ya. Jadi the three angles of itu apakah harus ada the-nya? Pakai nggak lebih gini, pakai itu lebih baik, nggak juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak salah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, monggo.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan sepertinya semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat are called, subjeknya adalah depressions, ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik berada di sebelum kata benda itu tempatnya kata sifat. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul. Alfa salah kenapa, teman-teman? Ada yang tahu kenapa alfa salah? Ya, ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. That's right. What about B? What about answer B? Kenapa Bravo salah? Iya, ada conjunction that. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, what about C? Conjunction juga ya. That's right. Apalagi dia fanboys. Tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nice, teman-teman. Good. Berarti masih ingat. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara eliminasi. Kalau misalkan teman-teman ragu. Ya, cara itu juga saya pakai ketika saya ragu dengan misalkan menemukan lebih dari satu jawaban. Kita analisa. Seperti itu. Nanti pasti ada perbedaannya, gitu ya. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan-cekungan di bawah laut, cekungan-cekungan yang dalam di bawah laut, itu disebut dengan palung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kira-kira di situ ada jawaban delta dan juga Charlie. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Nah, di situ ada namanya phrasal verb, teman-teman. Jadi ada kata kerja tapi dia itu panjang. Ini satu kata ya. Date back to itu satu kata, teman-teman. Nah, kalau diartikan itu telah ada sejak gitu. Jadi date back to itu artinya telah ada sejak gitu ya. Jadi di sini ada predikat, sorry. Itu satu kata ya, teman-teman. Subjeknya adalah map. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi juga di soal, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek, yaitu map. Itu tempatnya kata sifat. Oke, cari ABCD yang kata sifat aja. Nah, yang alfa itu sebenarnya ada kata sifat, yaitu verb 3, tapi dia panjang, teman-teman. Ada tambah-tambahannya. Nah, nanti kalau ada verb 3 panjang seperti ini, diletakkan di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, menjadi penanda inversi nomor 5, materi kita hari keempat. Sedangkan soal ini tidak diinversi. Alfa tidak bisa, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan kurang lebih peta tertua yang dikenal atau yang diketahui berasal atau telah ada sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan dari kata sifat yaitu di bab phrasing yang pertama atau penggunaan atau modifikasi bagian kalimat yang pertama, teman-teman. Seperti itu. Nah, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai kata sifat, silahkan sambil saya absen ya, teman-teman. Silahkan. Sir, mau nanya. Boleh, Miss. Ini di luar topik sih. Soalnya saya mau tes TOEFL ETS itu listening yang online. Itu listeningnya bisa kita putar 2 kali atau bisa back gitu nggak, Sir? Soalnya belum Oke. pernah ikut. Jadi jawabannya tidak bisa, Miss. Jadi entah itu yang online, entah itu yang offline ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngambil tes yang asli dari ITS itu nggak bisa di replay. Jadi audionya itu cuma satu kali dan kita nggak punya akses untuk nggak ada tombolnya gitu. Kita nggak bisa mengklik lagi terus keluar sana nggak bisa. Seperti itu. Dan waktunya nanti, jadi layar itu gerak sendiri teman-teman. Yang bisa teman-teman kendalikan hanya mengklik bulatan-bulatan ABCD
Itu teman-teman klik jawaban teman-teman di situ yang A, B, atau C, atau D. Kemudian next. Nggak ada back-nya di listening. Hanya ada next. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti misalkan sudah ngeklik 12 detik sudah habis, layar akan otomatis pindah ke soal berikutnya dan audionya akan dimainkan sekali lagi. Maksudnya sekali saja untuk nomor berikutnya tadi. Jadi audio itu kita nggak punya akses teman-teman, hanya bisa diputar satu kali seperti itu, Miss. Tapi kalau online itu enak kok, Miss. Trust me. Apalagi kalau Miss nanti tesnya pakai apa namanya headset yang ada noise cancelling-nya. Ya, yang ada teman-teman misalkan ada suara dari luar itu nggak mengganggu, nggak masuk gitu. Itu enak banget. Jadi makanya saya sarankan teman-teman ngambil yang online. Gitu ya, Miss? Dapat ya? Jadi semangat buat teman-teman yang Oh, mungkin sudah berencana ingin ngambil TOEFL yang asli dari TS dan mungkin waktunya terlalu mepet. That's okay ya. Intinya dicoba dulu, semangat, percaya sama kemampuan Mister teman-teman. mau tanya, Silahkan, Mister. kalau yang IELTS itu yang materi tadi muncul juga atau ada kayak tadi ada perbedaan gitu? Yang mana, Mister? Oh, yang fanboys tadi ya. Jadi gini teman-teman, Ya, bedanya kalau kenapa untuk kok IELTS. tuh, kenapa saya sampaikan, kenapa kok ada beberapa aturan itu yang hanya hanya dipakai di TOEFL ITP. Karena di TOEFL itu bentuk soalnya, struktur ya teman-teman, itu hanya satu kalimat seperti ini. Dia hanya berakhiran dengan satu titik. Teman-teman tidak akan pernah menemukan soal struktur itu misalkan titik, dilanjutkan lagi, titik lagi, tidak akan pernah teman-teman. Gitu ya, maksudnya ada dua titik di satu soal bentuk kalimat, kalau di soal yang asli dari TS tidak ada. Nah, makanya saya sampaikan fanboys itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil yang IELTS, yang mana nanti lebih tepatnya di writing ya, karena struktur ini sebenarnya untuk aturan penulisan. Jadi maksudnya kalau teman-teman bisa struktur, nanti dianggapnya sama yang bikin tes itu menunjukkan kalau apa namanya tata menulisnya teman-teman itu sudah benar, sudah baik secara tata bahasa, secara grammar, gitu ya. Nah, kalau di IELTS nanti ada teman-teman disuruh menulis paragraf panjang, yang mana pasti kalimatnya lebih dari satu. Nah, fanboys itu boleh dipakai di awal kalimat, teman-teman. Misalnya setelah titik, kita masukkan fanboys, misalnya ada and, koma, nah subjek predikat lagi nggak masalah, atau kalimat lagi nggak masalah. Gitu ya, tapi sayangnya di soal structure TOEFL itu hanya ada satu titik. Jadi bentuk aturan ini tidak dipakai, alias bisa dianggap tiba-tiba ada and di depan, nggak bisa diartikan nanti teman-teman. Seperti itu, Mister. Makanya eh, apa aturan apa tadi yang nggak bisa dipakai di IELTS, sedangkan di TOEFL itu ada, yaitu fanboys. Kalau di TOEFL, fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Nah, kalau di IELTS boleh, nanti di writingnya teman-teman masukkan di awal, deh, nggak apa-apa. Seperti itu, Mister. Oh, kalau ada soal melengkapi gitu. Kalau IELTS nggak ada teman-teman. Di IELTS itu nggak ada soal seperti ini. Nggak ada soal error analis. Maksudnya nggak ada soal melengkapi bagian kalimat yang hilang seperti struktur bagian pertama. Nah, bentuk Oh, IELTS, tes IELTS sama tes TOEFL itu beda banget teman-teman. Ya, jadi beda banget. Tapi kalau saran saya lebih gampang, lebih murah tes TOEFL yang ITP. Nah, tapi tentunya penggunaannya beda juga ya. Kalau teman-teman untuk daftar ke negara-negara Eropa dan Amerika, setahu saya TOEFL ITP itu tidak dipakai. Gitu ya, teman. Tapi kalau Australia itu beberapa beberapa kampus masih menerima, tapi nanti teman-teman akan diberi pelatihan lagi. Jadi teman-teman nanti tes TOEFL ITP untuk mendapatkan beasiswanya nggak apa-apa. Biasanya di atas 600 teman-teman, agak tinggi ya. Karena memang IELTS itu lebih tinggi daripada TOEFL teman-teman. Yang saya sampaikan di awal, TOEFL ITP itu hanya mengecek pemahaman teman-teman. Apakah teman-teman bisa memahami kalau ada orang ngomong dalam bahasa Inggris, apakah bisa? Nah, teman-teman apakah bisa memahami kalau ada tulisan dalam bahasa Inggris? Itu kalau di TOEFL. Teman-teman tidak diminta untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Tidak juga diminta untuk menulis dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau di IELTS atau TOEFL yang IBT, itu teman-teman diminta untuk ngomong dalam bahasa Inggris, jadi menggunakan bahasa Inggris ya, sama menulis dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Makanya saya bilang beda teman-teman. TOEFL ITP itu lebih murah. Sekali tes itu sekitar 600-an ribu. Tergantung teman-teman daftarnya di mana gitu ya. Nah, kalau yang TOEFL IBT sama yang IELTS itu sekitar 3.300.000-an lah. Itu sudah termasuk pajak, teman-teman. Ya, kalau sekali tes. Dan itu nanti kalau TOEFL IBT sama IELTS itu bisa sampai sehari.
tesnya. Bahkan kalau IELTS itu setahu saya bisa seminggu teman-teman. Maksudnya hari ini teman-teman tes apa dulu, besok tes apa dulu, besok tes apa gitu. Jadi agak 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 apa namanya? Agak sulit lah bisa dibilang seperti itu, Mister. Gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau ngambil IELTS, saya juga ada teman-teman. Kelas IELTS tapi privat. Tapi kalau dari lembaga kayaknya juga ada yang reguler. Atau teman-teman bisa chat untuk admin gitu ya. Karena kalau private memang lebih mahal, tapi teman-teman lebih leluasa karena waktunya hanya dibagi buat teman-teman aja, bukan ke yang lain juga seperti itu. Jadi bisa lebih fokus. Gitu ya, Mister. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mister, maaf latihan soal yang Word chapter kemarin belum ya, Mister. Nah, gini teman-teman, di Google Drive ya, untuk yang chapter 5 teman-teman pakai yang di Google Drive dulu. Tadi itu sebenarnya saya sempatkan karena banyak yang request teman-teman. Sir, saya minta soal yang buat chapter 5. Saya minta. Nah, cuman gini teman-teman, karena chapter 5 itu memang di soal yang asli dari ITS itu tidak pernah keluar. Maka saya rasa eh, belum belum apa ya, saya buatkan dulu yang chapter-chapter berikutnya dulu. Jadi chapter 5 belum saya buatkan, tapi tadi saya sempatkan tapi ternyata nggak nutut. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau latihan yang chapter 5 pakai yang di Google Drive dulu, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau strukturnya bisa diulang kan kalau misal kita skip soalnya karena susah. Nah, kalau struktur boleh, teman-teman. Struktur sama reading itu kita bisa back. Misalnya kita nomor 18 susah nih, ini susah. Next dulu. Nah, kerjakan yang lain dulu. Tapi teman-teman ingat-ingat ya, tadi nomor berapa itu bisa back teman-teman. Itu untuk struktur sama reading. Tapi kalau listening itu kita nggak punya kontrol untuk mengendalikan audio dan juga slide dan juga screen. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau misalkan soal ini sudah next ya udah teman-teman yang tadi ya tadi gitu. Jadi teman-teman fokus dengan yang apa yang teman-teman hadapi. Seperti itu. Kemudian tentang listening ITS tadi, kita bisa lihat pilihan jawabannya dulu, baru play audionya bisa nggak, Sir? Atau, sorry, buat dianalisis dulu gitu. Nah, jawabannya gini, teman-teman. Itu kalau teman-teman menyiapkan itu ada sepersekian detik. Intinya singkat banget. Jadi, itu nanti kalau teman-teman sudah terbiasa ya dengan listening, teman-teman nanti sambil mendengarkan, nanti sambil membaca. Memang saran saya adalah teman-teman biasakan. Jadi sambil mendengarkan itu kan sambil memahami. Nanti sambil teman-teman analisa pilihan A, B, C, D-nya. Memang itu sulit teman-teman karena membagi konsentrasi gitu ya. Tapi memang harus dilatih gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya nggak bisa, Mr. Faisal. Kita nggak bisa lihat jawaban dulu, baru kalau udah kita play audionya nggak bisa. Jadi audionya pasti kalau slide pindah ke berikutnya pasti main sendiri, otomatis play gitu ya. Sambil ditampilin pilihan A, B, C, D-nya. Jadi sambil kita mendengarkan sambil melihat pilihan A, B, C, D-nya seperti itu. Materi error analisis kapan akan dipelajari? Nah, 3 hari lagi, Miss. Kita sekarang di chapter 6. Error analisis itu materi kita hari ke-9, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau struktur bisa balik geser? Bisa, Miss. Seperti yang ditanyain oleh Mr. Khairul Arifin tadi, itu ditanyain struktur bisa balik, jawabannya bisa. Oh Tapi, ya, silakan, Mister. oh ya, Sir, tanya dikit aja sih. Yang IELTS tadi sampai seminggu ya tesnya, enggak sehari, Gimana ya? Nggak sehari, Mister. Setahu saya ya. Jadi saya enggak memang belum sampai pernah sore. tes IELTS, teman-teman. Tapi teman-teman saya itu banyak yang udah pernah atau member-member itu ada yang pernah di offline ya di kampus Inggris. Itu mereka tes IELTS itu katanya, misalkan hari pertama itu fokus speaking dulu, misalnya ya. Nah nanti hari kedua itu yang untuk tes yang tulis. Jadi yang writing, reading itu hari sama listening itu hari kedua. Jadi bisa dibilang ada 2 hari tes atau 3 hari tes. Seperti itu, Mister. Dan IELTS itu readingnya banyak, teman-teman. Jadi berhalaman-halaman, sekitar ada 2 halaman kalau nggak 3 halaman. Kalau cuma TOEFL itu mah dikit. Kalau sekitar cuma 4 atau paling banyak 5 paragraf lah. Seperti itu. Dan itu lumayan panjang-panjang. Jadi memang kalau di IELTS itu nggak setahu saya nggak selesai 1 hari. Jadi teman-teman nanti akan janjian sama yang ngetes itu nanti akan nanti untuk tes misalnya reading gitu itu hari apa gitu. Nanti balik ke sini atau kalau yang online ya nanti teman-teman akan janjian seperti itu. Gitu ya, Mister. Oke, oke, makasih Sir jawabannya. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga materi conjunction plus verb
yang subjeknya itu hilang hari keberapa, Sar? Hari ke-10, Miss. Di materi tentang anak kalimat atau dependent clause. Materi terakhir tentang structure itu nanti. Dapat ya. Nanti saya untuk list apa namanya? Untuk structure yang chapter 6 ini nanti teman-teman akan saya kirimkan latihan tambahan. Kalau yang ini sudah ada. Jadi chapter 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah ada, teman-teman. Yang nggak ada itu chapter 5. Karena saya merasa chapter 5 itu memang sulit sekali nyarinya. Tapi sudah saya berhasil cloning tadi ya. Saya sudah buat tapi tinggal memasukkan pilihan ABCD-nya sesuai yang pernah saya temui di soal prediksi. Karena kalau soal dari ITS double komparatif itu saya belum pernah nemukan, teman-teman. Gitu ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi, atau teman-teman nanti ketika latihan di luar kelas menemukan kesulitan, boleh silahkan japri saya, gitu ya. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Bless, I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.